Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti, NIM 206111904. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis metode penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikutnya. Yang pertama, jenis metode penelitian true experiment. Desain true experiment atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan eksperimen sejati. True experiment merupakan desain eksperimen yang paling ketat dan kuat karena dalam penelitian true experiment subjek penelitiannya dipilih secara random. Pada true experiment bisa menggunakan random assessment karena random assessment diharapkan agar anggota kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding tidak terpengaruh akan status mereka, sehingga hasil eksperimen tidak terkena Hart-Warner Event dan Johann-Hari Event. Kemudian, menurut true experiment bisa menggunakan number of group individualis compared atau lebih dari dua kelompok. Kemudian number of interference used itu bisa satu atau lebih interference. Kemudian number of time dependent variable measure observe hanya satu kali mengukur atau mengamati variabel. Kemudian pada true experiment, variabel kontrol biasanya digunakan pada saat tes awal, pencocokan, pemblokiran, dan covariat. Yang kedua, jenis metode penelitian quasi eksperimen. Quasi eksperimen merupakan kebalikan penelitian true eksperimen. Bedanya dalam desain quasi eksperimen, penelitian menggunakan kelompok yang sudah ada dan tidak melakukan randomized assessment atau membentuk kelompok secara acak. Nah, pada quasi eksperimen ini tidak menggunakan random assessment karena penelitian ini hanya menggunakan kelompok yang sudah ada. Nah, menurut quasi eksperimen, penelitian ini menggunakan number of group individualis compared atau bisa menggunakan lebih dari dua kelompok, dan ini sama dengan true experiment. Kemudian number of interference used ini juga sama dengan true experiment karena bisa satu atau lebih interference yang bisa digunakan. Kemudian number of time dependent variable measure observe hanya satu kali mengukur atau mengamati variabel, dan ini juga sama dengan true experiment. Pada quasi eksperimen, variabel kontrol biasanya digunakan pada saat tes awal, pencocokan, pemblokiran, dan covariat. Lagi-lagi ini sama dengan true experiment. Dan hanya yang membedakan true eksperimen sama quasi eksperimen itu pada random assessment, karena true eksperimen bisa menggunakan random assessment sedangkan quasi eksperimen tidak bisa menggunakan random assessment karena itu sulit untuk digunakan pada quasi eksperimen. Jenis metode penelitian yang ketiga itu factorial design. Desain faktorial digunakan jika penelitian mengambil lebih dari dua variabel bebas yang akan dijadikan sebagai perlakuan dan masih harus ditinjau lagi dari aspek lain sehingga desainnya akan menjadi desain faktorial. Desain ini juga sering disebut dengan pola F, pada prinsipnya sama dengan treatment by level design atau TL. Pada desain faktorial dapat digunakan random assessment karena penelitian ini mengambil lebih dari dua variabel bebas yang akan dijadikan sebagai perlakuan. Nah, menurut desain faktorial, number of group individualis compared bisa menggunakan dua kelompok atau lebih. Kemudian number of interference used itu menggunakan dua atau lebih interferensi. Nah, untuk number of time dependent variable measure observed hanya sekali mengukur atau mengamati variabel.
Pada desain faktorial, variabel kontrol biasanya digunakan pada saat tes awal, pencocokan, pemblokiran, dan kovariat. Nah, yang di sini yang membedakan true eksperimen, quasi eksperimen, dan faktorial itu pada number of intervention. Karena true eksperimen dan quasi eksperimen itu hanya satu atau lebih intervention, sedangkan faktorial itu dua atau lebih interventionnya. Nah, yang keempat yaitu metode penelitian time series experiment. Di dalam bahasa Indonesia, desain time series ini disebut juga sebagai desain derek waktu. Desain ini merupakan alternatif ketika peneliti hanya mempunyai akses kepada satu subjek, namun memiliki keleluasan waktu untuk mempelajari selama periode waktu tertentu. Pada time series ini tidak dapat menggunakan random assessment karena desain ini tidak memerlukan akses ke jumlah besar peserta, artinya hanya membutuhkan satu kelompok untuk penelitian. Nah, menurut time series number of group individualis compared hanya bisa menggunakan satu grup atau satu kelompok. Kemudian number of intervention uset menggunakan satu atau lebih intervention. Number of times dependent variable measured observed hanya mengamati setelah dilakukan interferensi. Pada time series variable control biasanya digunakan per grup atau variabel kontrolnya sendiri. Jadi yang membedakan di sini metode penelitian true eksperimen, quasi eksperimen, faktorial, dan time series yaitu random assessment-nya, number of group individualis compared, dan variabel kontrol. Yang kelima yaitu metode penelitian repeat measure experiment design. Di dalam desain tindakan berulang, semua peserta dalam satu kelompok berpartisipasi dalam semua perlakuan eksperimental dengan masing-masing kelompok menjadi kontrol sendiri. Peneliti membandingkan kinerja grup di bawah satu perlakuan eksperimental dengan kinerja di bawah perlakuan eksperimental lainnya. Pada repeated measure tidak dapat menggunakan random assessment karena semua kelompok berpartisipasi dalam perlakuan eksperimen dengan masing-masing kelompok. Nah, menurut repeated measure, number of group individualis compared hanya bisa menggunakan satu grup atau satu kelompok. Kemudian number of interferences uset menggunakan dua atau lebih interferences. Number of time dependent variable measured observed hanya mengamati setelah dilakukan interferensi. Pada repeated measure hanya menggunakan variabel kovariat. Jadi yang membedakan di sini dari kelima metode penelitian hanya di variabel kontrol kovariat, karena di repeat measure hanya menggunakan satu variabel kontrol, yaitu variabel kontrol kovariat. Yang keenam yaitu metode penelitian single subject experiment. Penelitian subjek tunggal bisa disebut juga N of satu resien, merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Di dalam eksperimen ini, subjek atau partisipannya bersifat tunggal atau bisa satu, dua, atau lebih. Hasil eksperimen single subject ini disajikan dan dianalisis berdasarkan subjek secara individual. Menurut Raunen dan Ram mengemukakan bahwa desain subjek tunggal atau desain subjek design merupakan penelitian yang fokus pada individu sebagai sampel penelitian. Pada single subject tidak dapat menggunakan random assessment karena subjek atau partisipannya bersifat tunggal atau bisa 1-2 orang sampelnya saja.
Kemudian menurut single subject, number of group individualis compared hanya bisa menggunakan satu orang atau per individu saja. Kemudian number of interference used menggunakan satu atau lebih interferensinya. Number of times dependent variable measured observed hanya mengamati beberapa poin saja. Kemudian pada single subject, variabel kontrolnya itu per individu atau individualis become their own control. Jadi yang membedakan dari keenam metode penelitian ini bisa dilihat dari nama metodenya saja, yaitu single subject, dimana karena dari nama metode saja sudah ada perbedaan, apalagi sudah masuk materi. Itulah tadi penjelasan beberapa metode penelitian. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.